Kembali lagi di channel Catatan-Cacatan. First of all, Mimin mau say sorry guys, karena Mimin udah lama banget nih nggak upload. Sorry banget. Alasannya adalah Mimin dipercaya untuk membangun dan mengelola coffee shop yang diberi nama Kopi Way to Happiness atau Kopi WTH di Karawaci. Mengingat Mimin berdua kehilangan pekerjaan pada saat awal-awal pandemi dan penghasilan dari YouTube juga belum bisa memenuhi kebutuhan kami. Jadi Mimin harus mengambil tanggung jawab ini. Buat yang sering main ke Karawaci, ayo dong mampir. Terus kok Februari kemarin Mimin sempat-sempatnya ke Bali? Yep, itu karena adiknya Mimin menikah. Dari semua itu yang paling Mimin syukuri adalah teman-teman semua tetap setia sama channel ini. Mimin terharu banget loh. Kesetiaan teman-teman lah yang membuat Mimin mencuri waktu untuk membuat video ini. Thank you banget ya guys. Aku sayang dengan kalian semua. Yuklah, simak sampai habis ya. Senjata biologi adalah senjata yang menggunakan patogen seperti bakteri, virus, jamur, atau organisme penghasil penyakit lainnya. Senjata ini bisa berbentuk bom, polutan, atau bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan untuk melukai, melumpuhkan, dan membunuh musuh atau target. Senjata biologi sangat umum digunakan pada masa perang dan biasanya menyebabkan minimal epidemik karena sulitnya pengontrolan atas tingkat penularan dari agen biologis yang dilepaskan. Senjata biologis menyerang siapapun, baik musuh, warga sipil, dewasa, anak-anak, hingga makhluk hidup lainnya. Oleh sebab itu, Konvensi Senjata Biologi 1972 yang ditandatangani oleh lebih dari 100 negara telah melarang pembuatan dan penyimpanan senjata biologi. Namun anehnya, Konvensi Senjata Biologi yang diadakan di London, Moskwa, dan Washington dan ditandatangani pada tanggal 10 April 1972 oleh 109 negara tersebut tidak melarang penggunaan senjata biologis. Sebenarnya, senjata biologis bukanlah hal yang baru. Senjata ini sudah ada sejak zaman kuno. Contohnya bangsa Scythians yang mencelupkan anak panah ke dalam feses atau mayat yang membusuk. Dan bangsa Roma yang mencelupkan pedang mereka ke dalam pupuk dan sisa hewan yang telah membusuk. Praktek ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas. Walaupun korban hanya tergores oleh senjata tersebut, korban tetap akan meninggal akibat infeksi. Hal serupa juga dilakukan oleh bangsa Mongol. Pada tahun 1346, bangsa Mongol melempar jasad pejuangnya yang meninggal akibat pes ke tembok Krimean di Kaffa untuk mengusir bangsa Genoa. Ketika bangsa Genoa kabur ke Venice, mereka tetap diikuti oleh kutu dan tikus yang terjangkit pes, yang kemudian menyebabkan Black Death, pandemi besar yang membunuh hampir 2/3 populasi di Eropa. Mengutip tulisan Dr. Arief Dewi Tarto, penulis sains dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dalam artikel berjudul Bahaya Senjata Biologis pada Agustus tahun 2002. Senjata biologis adalah nuklir yang murah, karena biaya dan prosedur untuk membuat senjata ini jauh lebih murah dan mudah dibandingkan membuat bom nuklir. Menurut perhitungan Office of Technology Assessment di Kongres Amerika pada tahun 1993, 100 kg spora Bacillus anthracis yang disebar di atas kota Washington bisa menimbulkan korban sebesar 3 juta jiwa. Dan pada kenyataannya, penyebaran bakteri serupa dari instalasi pembuatan senjata biologis Rusia di kota Yekaterinburg pada 2-3 April 1979 telah memakan korban puluhan ribu jiwa di daerah sekitarnya. Dari sejarah senjata biologis, ada satu nama yang mencolok, yaitu Shiro Ishii, seorang mikrobiologis Jepang yang mengepalai Angkatan Darat Kekaisaran Jepang Unit 731 selama Perang Sino-Jepang dan Perang Dunia Kedua.
Unit ini adalah spesialis pembuatan senjata biologis. Ishii dan koleganya bertanggung jawab atas eksperimen pada manusia yang menewaskan lebih dari 10.000 jiwa. Shiro Ishii lahir pada tanggal 25 Juni 1892 di kota Shibayama, Prefektur Chiba, Jepang. Sebagai info tambahan, prefektur di Jepang itu bisa disamakan dengan provinsi di Indonesia. Tidak banyak yang diketahui dari masa kecilnya Ishii, hanya sebatas ia adalah putra keempat dari keluarga pemilik lahan dan pembuat sake Katsuya Ishii. Nama ibunya pun tidak diketahui. Ishii adalah lulusan dari Chiba Imperial School dan Ford High School di Kanazawa. Kabarnya Shiro Ishii dikaruniai photographic memory. Sama seperti Nikola Tesla, Ishii mampu mengingat dengan tepat setiap detail dari apa yang pernah ia pelajari. Makanya, Ishii berprestasi di sekolah. Bahkan oleh guru-gurunya, ia dicap sebagai seorang calon jenius. Dari muda, Ishii memang sudah tertarik dengan ilmu farmasi dan biologi. Tahun 1921, Ishii masuk ke dunia militer. Ia bertugas di Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang sebagai seorang ahli bedah. Tahun 1922, ia melanjutkan studinya di Sekolah Hospital dan Medikal Angkatan Darat, Universitas Kekaisaran Kyoto. Itu adalah universitas negeri tertua kedua di Jepang. Universitas ini sangatlah bergengsi, banyak alumnusnya yang telah memenangkan penghargaan Nobel. Karyanya di sini membuat kagum profesornya, sehingga itu membantunya untuk mendapatkan pendidikan kedokteran pasca sarjana hanya dalam waktu 2 tahun. Di kampus ini, Ishii mempelajari banyak hal, seperti praktek medis terbaik pada masanya dan prosedur laboratorium yang benar. Meskipun begitu, Ishii memiliki beberapa kebiasaan aneh, seperti memelihara bakteri di cawan dan juga suka mensabotase mahasiswa lainnya. Ishii suka bekerja pada malam hari. Setelah mahasiswa lain sudah membersihkan peralatan, ia bekerja menggunakan peralatan tersebut dan sengaja membiarkan peralatan itu kotor. Sehingga keesokan harinya, profesor akan memarahi mahasiswa lain. Tidak heran jika Ishii tidak disukai di kampus. Ishii tidak pernah dihukum atas perbuatannya. Bahkan ketika profesor tahu tindakan Ishii, ia tetap tidak dihukum. Malahan dia lebih sering mendapatkan pujian. Pada tahun 1925, Shiro Ishii dipromosi menjadi dokter bedah Angkatan Darat kelas pertama atau kapten. Pada masa Perang Dunia yang pertama pada tahun 1914 sampai 1918, penggunaan senjata biologis sangat lumrah. Oleh sebab itu, dalam protokol Jenewa yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 1925, hukum internasional telah melarang penggunaan senjata biologis dan kimia. Namun tetap saja ada yang melanggar aturan tersebut. Banyak penelitian mengenai senjata biologis yang dilakukan oleh ilmuwan di dunia. Pada tahun 1927, Ishii membaca kajian-kajian mengenai senjata biologis. Topik ini sangat menyentil minatnya. Ia sadar bahwa pengetahuan dan wawasannya mengenai kuman bisa berguna dalam hal ini. Maka ia memutuskan untuk menjadi yang terbaik dalam hal ini. Di tahun yang sama pula, ia membuat langkah pertamanya dengan mengajukan proposal tentang pemanfaatan senjata biologis kepada komandan tertinggi. Tindakannya ini tergolong sangat nekat. Kenapa? Yang pertama, Ishii adalah perwira tingkat rendah, namun ia berani memberi saran mengenai strategi militer langsung kepada para komandan tertinggi. Dan yang kedua, sarannya tersebut secara langsung melanggar hukum perang internasional yang baru disahkan 2 tahun yang lalu, yaitu Protokol Jenewa yang juga ditandatangani oleh Jepang. Ishii berargumen bahwa Jepang memang telah menandatangani perjanjian Jenewa tersebut, namun belum meratifikasinya, karena sikap Jepang secara teknis masih dalam ketidakpastian.
mungkin ada beberapa ruang gerak yang bisa mereka manfaatkan untuk mengembangkan senjata biologis. Para komandan Ishii skeptis terhadap proposalnya. Tidak ada yang menyetujuinya, namun juga tidak ada satupun yang mengatakan tidak atas proposalnya. Walaupun tidak mendapatkan jawaban seperti yang ia inginkan, namun pada 1928 ia mendapatkan kesempatan untuk melakukan tur penelitian selama 2 tahun di dunia, termasuk negara-negara di barat. Tur ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai efek dari perang biologis dan kimia sejak Perang Dunia Pertama. Setelah mengunjungi beberapa fasilitas di Eropa dan Amerika, Ishii kembali ke Jepang pada tahun 1930 dengan penemuan dan rencana yang telah direvisi. Perjalanan Ishii terbilang sangatlah sukses. Tidak hanya mendapatkan wawasan baru, namun ia juga mendapatkan perlindungan dari Menteri Angkatan Darat Jepang, Sadao Araki. Dan juga dukungan dari Mayor Jenderal Tetsuya Nagata. Pada Januari 1931, Ishii mendapat promosi menjadi perwira medis senior kelas 3 atau mayor ahli bedah. Terlepas dari protokol Jenewa, masih banyak negara-negara yang secara diam-diam meneliti senjata biologis. Etika dan moral belum menjadi pertimbangan prioritas. Begitupun dengan Jepang yang mulai serius mempertimbangkan untuk berinvestasi pada senjata kontroversial ini. Terlebih lagi hubungan antara Jepang dan Tiongkok yang kembali memanas. Walaupun kedua negara itu tidak pernah akur sejak Perang Sino-Jepang pertama tahun 1894 sampai 1895. Saat Ishii kembali ke Jepang pada tahun 1930 lalu, beberapa hal telah berubah di negeri Sakura. Yang pertama, Jepang telah memutuskan untuk berperang melawan Tiongkok. Mengingat saat itu terjadi pepecahan atau perang saudara komunis di Tiongkok. Ini adalah peluang emas untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan. Hal ini menyebabkan perubahan yang kedua, yaitu jiwa nasionalisme meningkat pesat di seluruh Jepang. Slogan negara Jepang, negara kaya, tentara kuat, bergema lebih keras dari yang pernah ada. Begitu pula dengan reputasi Shiroishi. Ishii juga mendapat dukungan yang kuat dari veteran Perang Dunia Pertama, yakni Kolonel Chikahiko Koizumi yang sebelumnya juga seorang ilmuwan di Angkatan Darat. Koizumi adalah salah satu sosok penting dalam perang kimia selama Perang Dunia Pertama. Namun saat ini ia sudah tidak prima setelah hampir mati dalam kecelakaan laboratorium. Ia terpapar gas klorin tanpa menggunakan masker. Koizumi melihat Ishii sebagai cerminan dari dirinya. Tidak heran jika ia mendukung Ishii habis-habisan. Mendapat dukungan dari sana-sini membantu karir Ishii melonjak. Pada tahun 1935, lagi-lagi Ishii dipromosi naik pangkat menjadi perwira senior kelas 2 atau letnan kolonel. Belum genap 1 tahun berlalu, pada 1 Agustus 1936, Ishii mendapat kepercayaan untuk mengontrol unit 731 yang terkenal kejam beserta seluruh fasilitasnya. Di unit 731 inilah Shiroishi mencatat sejarah. Teman-teman mungkin bertanya-tanya, apa sih yang dilakukan Ishii sehingga ia dicap sebagai penjahat perang? Mimin akan coba jelaskan. Shiroishi adalah pribadi yang sangat setia pada raja. Ia juga sosok yang sangat antusias, berani, dan juga memiliki sikap yang riang. Meskipun begitu, menurut pendapat bawahannya, ia memiliki karisma yang sangat intimidatif. Rambutnya selalu rapih, pakaiannya bersih dari noda, berbadan tegap tinggi, dilengkapi dengan suara yang menggelegar. Kehadirannya memberikan kesan tersendiri. Ia juga memiliki kebiasaan yang eksentrik. Ia lebih suka bekerja saat larut malam sehabis pergi nongkrong dengan koleganya. Ia juga seorang peminum berat
suka main wanita, dan juga sering terlihat di rumah geisha. Setelah puas bersenang-senang, ia kembali ke lab untuk bekerja. Setelah Jepang sukses menginvasi Manchuria pada September 1931 yang lalu, kekuasaan Jepang di Tiongkok terus membesar. Mereka membuat negara boneka di Manchukuo, mengambil sumber daya alam untuk menjalankan industrialisasi, dan sukses mengusir pemerintahan Kuomintang. Sehingga sebagian besar daratan Tiongkok resmi dijajah oleh Jepang. Banyak tentara Jepang yang memandang penduduk yang tinggal di area jajahan sebagai pengganggu. Namun bagi Shiroishi, mereka adalah calon subjek eksperimennya. Issy sempat mendirikan fasilitas di kota Harbin, Tiongkok, namun ia menyadari bahwa di sini ia tidak bisa bebas melakukan eksperimen pada manusia. Maka ia membuat fasilitas rahasia di sebuah desa terpencil yang berada 100 km di selatan kota Harbin. Itu adalah desa Beinhe. Semua rumah di desa itu yang berjumlah sekitar 300 rumah diratakan untuk membangun fasilitas tersebut. Disinilah Shiroishi mulai berkarya. Setidaknya 1.000 orang tahanan dibawa ke fasilitas ini. Mereka terdiri dari para buruh anti-Jepang, para gerilyawan, dan warga sipil. Salah satu eksperimen yang paling umum dilakukan di sini adalah pengambilan darah setiap 3-5 hari, sampai para tahanan menjadi terlalu lemah. Kemudian bagi tahanan yang dianggap sudah tidak berguna akan diberi racun. Rata-rata tahanan di sini hanya mampu bertahan selama sebulan. Meski begitu, jumlah korban secara keseluruhan tidak pernah diketahui. Pada tahun 1934, para prajurit merayakan festival musim gugur. Sebagian besar prajurit mabuk alkohol. Memanfaatkan kesempatan ini, para tahanan melakukan pemberontakan. 16 tahanan berhasil kabur. Inilah sebab keberadaan fasilitas rahasia ini terbongkar. Fasilitas ini akhirnya ditutup pada tahun 1937. Namun tampaknya Issy tidak terlalu memikirkan penutupan ini. Karena pada tahun 1936, ia mendapatkan unit 731 beserta fasilitasnya. Ia sudah siap berkarya dengan fasilitas baru ini, yang mana jauh lebih menyeramkan.